Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Negara perlu penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Selanjutnya, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan dan bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berikut unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah bangsa negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa, dan identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Bagaimana urgensi integrasi nasional terhadap parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian elemen atau unsur yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa. Jenis-jenis integrasi mencangkup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi alat massa, dan integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi mencangkup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan tentang persatuan, maka disintegrasi menyeratkan tentang perpecahan atau konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi. Yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesepakatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Bagaimana nilai norma konstitusional UUD 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD? 1. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. 2. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena konstitusi memiliki arti penting bagi negara. Karena dengan konstitusi kedudukannya dalam mengatur kekuasaan. Berikut adalah UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama UUD 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. UUD RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. UUD sementara, yaitu UUDS dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUD 1945 hasil amandemen dari 5 Juli 1959 sampai sekarang. Jadi kesimpulannya adalah konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi tentang aturan-aturan untuk menyelenggarakan suatu negara yang merupakan peraturan tertulis ataupun tidak tertulis
yang digunakan untuk menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daerah Negara Ilham ingin mempresentasikan materi 5 PKN. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali menemukan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sumber sosiologis, akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa-basi sebonyong-bonyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar kewajiban dan hak negara